Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya ta'zimi dan taati, pengasuh pondok pesantren dan ketua Yayasan Pendidikan Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Bapak Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati Ketua Program Studi Perbandingan Madhab Bapak Ramdan Wagianto MH. Yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Sejarah Hukum Islam Bapak Dr. Andes Haji Fadhullah Rusli MHI. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang keadaan tarikh tasyri' di era modern. Keadaan tarikh tasyri' di era modern. Bagaimana tarikh tasyri' itu di era modern atau era di zaman yang terbaru? Saya akan menjelaskan 11 poin, cuman saya di gambar itu ditulis 10 poin. Yang pertama itu tentang pemahaman terhadap kitabullah atau Al-Quran. Pemahaman baru tentang Al-Quran atau kitabullah untuk mengadakan pembaruan hukum Islam. Jadi tujuannya mengadakan pemahaman baru itu untuk mengadakan pembaruan hukum dalam agama Islam. Jadi kita itu memahami tentang Al-Quran yang versi baru, artinya kan ada dalam ulumul Quran, studi Quran itu ada namanya nasih mansukh. Kita memahami tentang nasih mansukh itu artinya memahami tentang hukum Al-Quran yang baru, yang sudah diprosesi dengan nasih mansukh. Itu tujuannya agar ada pembaruan dalam hukum Islam. Pemahaman baru tentang kitabullah atau Al-Quran ini, hal ini dilakukan dengan direkonstruksi dengan jalan mengartikan Al-Quran dalam konteks dan jiwa. Kita memahami Al-Quran itu ada dua versi. Yang pertama itu tentang konteks, yang kedua tentang tubuh, diri atau jiwa kita. Memahami Al-Quran menggunakan konteks, yaitu kita mengetahui asbabun nuzulnya ayat Al-Quran. Apa peristiwa yang menyebabkan Al-Quran itu turun? Itu salah satunya memahami Al-Quran menggunakan konteksnya. Sedangkan memahami Al-Quran dengan versi jiwa kita, dengan tubuh kita, ya kita itu harus memahami Al-Quran dalam memperhatikan makna atau substansi ayat di Al-Quran. Jadi jiwa kita itu harus memahami makna dari ayat Al-Quran agar supaya jiwa kita meniru perilaku yang baik, anjuran yang baik yang ada di dalam ayat Al-Quran. Perlu ditekankan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Sumber hukum Islam yang tingkatnya paling tinggi itu Al-Quran. Kita itu harus tegaskan bahwasanya hukum Islam yang paling utama ialah Al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang sah dari Tuhan, dan itu menerangkan tentang petunjuk dan kebenaran dalam agamanya Nabi Muhammad, agama Islam.
supaya kamu bisa mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, supaya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad tujuannya agar mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dilarang jelas bahwasannya kita itu tidak boleh membela, berpartisipasi terhadap orang yang khianat, terhadap orang yang salah. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang kedua yaitu tentang pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap sunnah Rasul. Sunnah Rasul ialah merupakan hukum tertinggi nomor 2 setelah Al-Quran di dalam syariah Islam. Ia menjadi penjabar dari hukum Islam yang ada di Al-Quran, menjabarkan makna-makna yang sulit dalam Al-Quran, salah satunya dijabarkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis itu juga memberi dasar bagi munculnya hukum baru. Pemahaman terhadap sunnah dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sunnah. Mana yang dilakukan Rasulullah dalam tarikh tasyri' al-ahkam, dalam penetapan hukum Islam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan mana pula yang dilakukan selaku manusia sebagai sifat basyariyah atau sifat manusia. Jadi hadis itu salah satu fungsinya ialah menjelaskan, menafsirkan kembali, menafsirkan dengan yang lebih rinci di dalam Al-Quran. Itu salah satu fungsi hadis. Terus yang ketiga yaitu pendekatan ta'akkuli atau secara rasional. Rasional itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah pola pemikiran yang mana pola pemikirannya itu logis, masuk akal, dan tidak nyeleweng. Itu yang dimaksud dengan rasional. Pendekatan ta'akkuli, rasional ulama terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan ta'abbudi. Jadi ulama terdahulu, ulama salaf itu memahami Al-Quran dengan cara ta'abbudi. Apa ta'abbudi? Menerima apa adanya tanpa komentar. Jadi kalau hukum sudah menentukan, oh ini hukumnya A, berarti sudah diterima oleh ulama dahulu bahwasanya hukum tersebut berhukum A. Itu pemahaman tentang ta'abbudi ulama, ta'akkuli ulama. Ulama itu tidak mengomentari lagi apa yang menjadi ketetapan dalam hukum Islam. Yang keempat yaitu penekanan zawajir. Zawajir ini diartikan zawajir dan jawabir dalam pidana. Dalam masalah hukum pidana, ini menerangkan tentang pidana, ada unsur zawajir dan ada unsur jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana dan diampuni oleh Allah. Jadi jawabir ini seseorang itu melakukan sebuah kezaliman, melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan dosa atau kesalahan, yang mana sesuatu yang menjadi dosa kezaliman tersebut akan diampuni oleh Allah. Itu masih bisa diampuni. Itu yang disebut dengan jawabir. Sedangkan zawajir adalah hukum yang bertujuannya untuk membuat jera pelaku pidana sehingga tidak mengulanginya lagi. Jadi diberi kapok, diberi sanksi agar orang itu tidak bisa mengulanginya lagi. Terus yang keenam yaitu masalik al-ilat, cara penetapan ilat. Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya dibicarakan dengan kaitan kias. Nah, jadi hukum dalam Islam itu salah satunya ada hukum kias.
Hukum kias itu di mana dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' ulama itu tidak ada, namun hanya ada persamaannya. Maka itu dinamakan dengan hukum kias atau penetapan ilat. Seperti itu. Contoh hukum kias, Rasulullah itu bersabda atau memberikan hukum tentang zakat fitrah yang mana itu harus diberi gandum. Nah, kita yang ada di Indonesia kalau gandum itu kan tidak memungkinkan, hanya di daerah-daerah tertentu. Maka dari itu gandum dikiaskan ke beras, artinya sama-sama makanan pokok. Mayoritas orang Indonesia 99,9% itu makan pokoknya beras, ya nasi. Terus yang ketujuh yaitu masalih mursalah. Di mana ada kemaslahatan, ada kebaikan, di sana ada hukum Allah. Ada kebaikan juga ada hukum Allah. Ada kemaslahatan dalam hukum Allah tersebut adalah ungkapan populer di kalangan ulama. Jadi kebaikan di dalam hukum Allah itu merupakan sesuatu yang memang sudah lumrah di kalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil dan hukum dan berdasarkan tentang hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hukum dari ulama itu ya memang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ya tidak bisa mengambil hukum semena-mena. Tidak bisa mengambil hukum secara sembarangan. Termasuk dalam hal apa saja itu pastinya mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu Sad Az-Zari'ah. Apa itu Sad Az-Zari'ah? Berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Contoh, sesuatu itu halal, tapi itu bisa membawa ke sesuatu yang haram. Seperti kita memakan daging sapi. Daging sapi itu kan halal, tapi kalau kita merasa jijik maka itu hukumnya haram. Kita minum homer itu kan boleh, yang tidak boleh apa? Memabukkan. Kalau kita meminum homer itu tidak mabuk, maka itu hukumnya boleh. Tapi ada pendapat ulama juga, mayoritas kalau orang itu mabuk meminum homer, maka kita meskipun minum homer itu tidak mabuk, ya haram juga, ikut hukum yang lebih lumrah, yang lebih populer, yang lebih dirasakan oleh banyak orang. Terus yang 9, irtijab al-khaf ad-dararain. Dalam pembaruan hukum Islam, kaidah ini sangat tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan Muharram hukumnya haram. Kan salah satu yang diharamkan untuk berperang ialah bulan Muharram. Tetapi karena pihak musuh itu menyerang, maka boleh kita untuk membalasnya. Itu ada rukhsah, ada keringanan. Ini kan merupakan salah satu yang tepat bagi kita dan sangat efektif. Otomatis kalau kita itu tidak menyala terhadap musuh, tidak membuat kesalahan, tapi musuhnya yang menyerang, meskipun itu di bulan Muharram, ya kita tetap harus membalas dendam. Itu boleh. Terus yang ke-10 yaitu keputusan wali al-amr, atau disebut juga ulil amri, yaitu sebuah pemerintah atau penguasa yang memberi keputusan hukum. Terus yang terakhir yaitu memfikihkan hukum qat'i. Hukum qat'i bersifat absolut, sedangkan kebenaran fikih relatif. Jadi kebenaran qat'i itu bersifat absolut dan kebenaran dalam hukum fikih itu bersifat relatif. Menurut para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, tidak ada ijtihad, tidak ada perjuangan tirakat terhadap nas qati, yaitu nas yang sudah tidak dapat diganggu gugat seperti nas di dalam Al-Quran. Tetapi kalau demikian
halnya, maka hukum Islam itu menjadi kaku. Seperti hukum Islam di dalam Al-Quran menerangkan ini tidak boleh. Kalau kita terlalu ekstrim terhadap nas qati yang sudah tidak dapat diganggu gugat, maka hukum Islam itu menjadi kaku. Soalnya ada perubahan dari zaman ke zaman. Maka itu perlu diberlakukan, memfikihkan hukum qati agar hukum itu dapat beraktif dalam situasi pada zaman tertentu, pada zaman yang berbeda. Karena zaman dahulu dan zaman sekarang itu jauh beda sekali. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.